Bab 1461. Niat Yul Xiao. Pemuda itu menyentuh janggutnya dan berpikir. Luka adik ketiga tidak ada harapan jika menggunakan metode biasa. Untungnya di kuburan kuno ini ada obat mujarab. Tunggu aku menyimpan semua pusaka ini, aku akan segera kembali. Hehe, perjalanan kali ini mendapatkan banyak barang bagus. Kakak pertama, adik ketiga dan adik kelima pasti akan sangat kagum padaku. Di rumah pasti terjadi sesuatu, tetapi kelopak mata tidak berdenyut, artinya bukan hal buruk, masalah apa yang bisa terjadi. Pemuda itu berpikir sambil menunjukkan giginya yang putih. Eric Qin dan Sarlene Qin tidak mengetahui situasi pemuda itu. Tenggelam dalam pertarungan, tanpa terasa waktu cepat berlalu, Eric Qin secara perlahan memahami sedikit. Hus. Pedang panjang di tangannya menyambar, monster sumber energi di depannya terluka. Eric Qin menusuk lagi, monster sumber energi pun mendengus dan langsung berubah menjadi reiki murni alam semesta. Meskipun pedang di tangan Eric Qin retak namun tidak rusak. Lumayan. Sarlene Qin menganggukkan kepala. Bagi orang hebat seperti mereka, meminta mereka tidak menggunakan ilmu sihir. Tidak bisa menyerang musuh melewati udara dengan berdiri sombong di udara. Ini seperti pesilat normal untuk melawan monster. Perbedaan dan kecanggungannya jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Tapi kecepatan adaptasi Eric Qin sangat bagus. Pada awalnya membunuh monster iblis menghabiskan lebih dari selusin pedang panjang, tapi sekarang satu pedang panjang hampir bisa mengakhiri pertempuran. Eric Qin juga merasa senang. Baik itu harta karun tertinggi maupun besi di dunia, dayanya secara alamiah berbeda, namun pada sumber energi elemen emas tidak banyak perbedaannya, tidak lebih dari kandungan jumlah sumber energi. Baik itu disuntik dengan reiki atau didesak oleh kekuatan, untuk mengenal emas dan besi, memahami batas daya tahannya, dan batasan pengerahan tenaganya, sebenarnya adalah pemahaman tentang sumber energi. Cara kakak ketiga memang pintar banget. Eric Qin diam-diam mengaguminya, meskipun pakaiannya basah kuyup dan menggenaskan, dia telah mendapatkan hasil dan sangat bahagia. Kali ini Eric Qin berinisiatif untuk berbicara, dengan bangga berkata, kakak ketiga, aku merasa sudah mulai memasuki pintu, tidak masalah membunuh monster iblis itu. Baik. Sarlene Qin tersenyum dan berkata, karena kamu begitu percaya diri, kali ini kamu bisa memukul 3 ekor. Wajah Eric Qin menjadi gelap, dan dia tersenyum datar, aku bercanda. Tapi aku serius. Sarlene Qin juga menjawab sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, formasi menyala lagi, dan ketiga monster yang bolak-balik terhalangi oleh formasi bergegas masuk dengan penuh semangat. 3 ekor, bukankah 3 kali lipat kesulitannya? Mulut Eric Qin berkedut, diam-diam memarahi dirinya sendiri yang sok hebat. 10 menit kemudian, Eric Qin jatuh ke tanah dengan beberapa noda darah di tubuhnya, terengah-engah seperti sapi. 3 monster sumber energi semuanya terbunuh olehnya, tapi dia juga sekarat, dan menghabiskan 9 pedang panjang. Kerja bagus. Sarlene Qin berkata, satu hal lagi, aku tidak memiliki banyak pedang panjang. Kamu telah menggunakan 90%. Dengan kata lain, ketika pedang habis, kamu hanya bisa mengambil potongan-potongan pedang dari tanah untuk menggunakannya. Sial, apakah perlu sejahat ini? Eric Qin ingin menangis tapi tiada air mata. Dia awalnya merasa bahwa teknik ini lebih mudah daripada pelatihan penguasaan sumber energi air yang dilatih oleh Yun Zi sang penguasa laut hantu, tetapi sekarang tampaknya tidak lebih efektif. Jangan mengeluh, kamu hanya punya waktu 3 hari. Ini masih di bagian luar ruang giok darah. Sumber energi langit dan bumi tidak tahu berapa kali lebih kaya dari dunia luar, sehingga kamu bisa merasakan sumber energi elemen emas secepat ini. Disiksa di sini selama 3 hari lebih baik daripada kerja keras di luar selama 3 tahun. Kata Sarlene Qin dengan sungguh-sungguh.
Teringat kakak kedua kamu, karena ketika dia masih muda, dia secara tidak sengaja memasuki makam Daneng, yang menyebabkan keterlambatan 10 tahun dalam masa emas kultivasi. Setelah sembuh, dia levelnya lebih rendah dari kultivasiku, tapi dengan ketekunannya, hanya berbeda sedikit dariku sekarang. Kesulitan macam apa kamu ini? Dimengerti, beri aku 5 ekor kali ini. Erikin juga menarik napas dalam-dalam. Dia juga menemukan bahwa semakin besar krisis hidup dan mati, semakin cepat dia merasakan. Kakak kedua bisa melakukannya, jadi kenapa dia tidak bisa? Melihat Erikin di bawah yang sedang melawan monster lagi. Di cabang, Sarlenekin sedikit malu. Erikin seharusnya tidak marah karena dia berbohong padanya. Cara pelatihan ekstrim sumber energi di ambang hidup dan mati ini tidak ditemukan olehnya, tetapi dipelajari dari buku kuno yang sangat tidak populer di keluarga Qin. Dulu saat dia berlatih, butuh 1 hari penuh untuk bisa membunuh monster sumber dengan 1 pedang panjang. Meskipun Erikin memiliki bimbingan darinya, dia hanya membutuhkan waktu 1 jam, benar-benar 1/12 dari waktu yang dia gunakan. Adapun 5 monster sumber energi, itu adalah sesuatu yang berani dipikirkan olehnya ketika dia tinggal sampai pada level jenius ketiga. Adik keempat lebih berbakat dariku, seharusnya lebih baik lebih menderita. Yah, aku melakukannya untuknya. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak seharusnya mendendam padaku. Sarlenekin berpikir dengan hati nurani yang bersalah. Aliran waktu di ruang giok darah sejalan dengan dunia luar. Seiring berlalunya hari, langit berangsur-angsur meredup. Tidak ada bintang di ruang ini, dan Erikin tidak tahu apakah sirkulasi cahaya ini adalah formasi yang diatur oleh kekuatan kuno, atau ada misteri lain. Oke, monster sumber energi relatif sepi di malam hari, kamu bisa istirahat sebentar. Sarlenekin menunggu Erikin membunuh binatang sumber terakhir dan melompat dari pohon. Erikin memenggal kepala monster sumber energi untuk waktu yang lama, sudah terlalu lelah. Mendengar ini, dia langsung duduk di tanah, tidak mau mengangkat jarinya. Kakak ketiga, apa yang akan kamu lakukan? Erikin bertanya ketika Sarlenekin berbalik dan menggelengkan kepalanya. Pergi lihat Yul Xiao. Orang ini ada di tanah leluhur keluarga Qin, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Sarlenekin tidak menyembunyikannya. Dia berkata, kamu tetap di sini. Ini yang aku janjikan pada leluhur keempat. Erikin juga tidak keberatan. Dia tidak memiliki cukup kultivasi, dan untuk urusan melacak dia tidak dapat membantu Sarlenekin. Jaraknya ratusan kilometer dari sini. Yul Xiao duduk bersila di puncak gunung yang tinggi, matanya sedikit terpejam, sumber energi murni melonjak ke segala arah di sepanjang tubuhnya. Orang ini sangat jujur. Setelah beberapa saat, sosok Sarlenekin muncul di lereng gunung, menatap Yul Xiao berlatih diam-diam, alisnya sedikit mengernyit. Seolah merasakan nafas Sarlenekin, Yul Xiao menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba membuka matanya dan menunduk. Sarlenekin tidak takut apapun, dan langsung memeluk lengannya, menatap langsung ke arah Yul Xiao. Sarlenekin, pada malam hari, kamu tidak menginstruksikan adikmu untuk menyerap sumber energi, kenapa kamu lari ke sini? Yul Xiao tidak bernada baik. Kemana aku pergi adalah kebebasanku, kamu urus. Sarlenekin mendengus dingin. Adikmu tidak mengikutimu. Yul Xiao memutar matanya, tiba-tiba tertawa, dan berkata dengan ramah, Sarlene, kamu buang Erikin dan datang sendiri, apakah karena malam sunyi dan sendirian agak kesepian, jadi datang minta ditemani pangeran ini? Tidak tahu malu, aku akan memotongmu, kalau bicara omong kosong lagi. Sarlenekin memarahi. Jangan menahan diri seperti ini. Jika ada yang ingin kamu katakan, aku masih sangat bersedia membantu wanita cantik sepertimu. Bersambung.